Euforia terbang tinggi. 3 rekor mengejutkan timnas Indonesia jika menang melawan Irak. Nomor 3 bikin semua tersenyum. Drama haru dari perginya Tom Haye, pesan terakhir yang menggetarkan hati. Perjuangan tak kenal henti. Shin Tae-yong kumpulkan pasukan Garuda menuju duel sengit lawan Irak dan Filipina. Misteri keheningan Elkan Bagot, klasiknya tanggapan elegan di tengah badai kontroversi. Simak terus ulasan berikut ini agar tidak salah paham. Terungkap, strategi mengejutkan timnas Indonesia menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah akan uji coba melawan Portugal ataukah Belanda? Berikut ini ulasan yang penuh tantangan dan kejutan. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Euforia terbang tinggi. 3 rekor mengejutkan timnas Indonesia jika menang melawan Irak. Nomor 3 bikin semua tersenyum. Berita heboh, getarannya masih terasa. Timnas Indonesia bersiap-siap menaklukkan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan ketika keberhasilan datang, siap-siap untuk melihat 3 rekor luar biasa yang akan dipecahkan. Shin Tae-yong memanggil para pemain terbaiknya termasuk 17 bintang yang bermain di luar negeri untuk memastikan kemenangan besar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 6 Juni 2024. Jadi, apa saja kegilaan yang bakal terjadi jika Garuda menang melawan Irak? Mari kita simak. 1. Terbang ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejarah baru akan tercipta. Timnas Indonesia akan meraih tiket menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. 2 negara Asia Tenggara saja yang telah mencapainya, namun kini giliran Garuda untuk bersaing dengan 17 negara lainnya. Persaingan ketat menanti, tapi semangat juang Garuda tak pernah padam. 2. Skor ranking FIFA melesat. Kejayaan tak terbendung. Kemenangan atas Irak akan memberikan suntikan tambahan 19,3 poin di ranking FIFA untuk timnas Indonesia. Skuad Garuda siap melompat hingga 4 posisi menggeser negara-negara seperti Kepulauan Faroe, Kepulauan Solomon, Rwanda, dan Gambia. Dunia akan melihat betapa hebatnya perubahan yang dibawa oleh semangat pemenang. 3. Kembali ke Piala Asia 2027. Inilah puncak kebahagiaan. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga menjadi tiket ke Piala Asia 2027. Garuda bersiap untuk melangkah lebih jauh, membawa kembali kejayaan yang sudah terlupakan. Setelah 2 dekade lamanya, timnas Indonesia bersiap untuk merasakan kehangatan Piala Asia sekali lagi, mengukir sejarah baru yang penuh dengan kebahagiaan. Getaran semangat dan keceriaan memenuhi udara. Garuda bersiap untuk melayang tinggi di langit sepak bola Asia. Ayo, dukung mereka menuju kemenangan gemilang. Drama haru dari perginya Tom Haye, pesan terakhir yang menggetarkan hati. Berita menguras air mata. Cerita pilu membawa Tom Haye, gelandang berbakat timnas Indonesia, meninggalkan SC Heerenveen dengan segala kenangan manis dan pahit. Pertandingan terakhirnya melawan Vitesse pada minggu kemarin menjadi saksi bisu perpisahan pahitnya dari lapangan hijau yang selama ini menjadi tempatnya berkiprah. Dari hari di mana ia ditelanjangi kegagalan saat mengeksekusi penalti hingga momen indah bersama supporter, setiap detiknya dipenuhi oleh drama yang tak terlupakan. Tom Haye dengan mata berkaca-kaca mengungkapkan rasa penyesalan yang mendalam atas kegagalan timnya dalam meraih kemenangan. Momen tragis saat eksekusi penaltinya meleset melawan Almere FC masih menghantuinya, merayap di setiap sudut hatinya. Sayangnya kami tidak mampu mengakhiri perjalanan kami dengan manis seperti yang kami harapkan, ucapnya suara penuh dengan penyesalan dikutip dari laman Omroep Friesland. Namun Tom tak lupa mengucapkan terima kasih kepada supporter setia yang senantiasa memberikan dukungan tak terbatas.
Mereka yang selalu berada di sana mengisi stadion dengan semangat yang menghangatkan. Klub dan para penggemar telah memberi kami dukungan sepanjang musim. Anda pasti ingin membalasnya dan Anda pasti akan merindukannya, ujarnya dengan suara gemetar. Walaupun harus meninggalkan AB Lenstra Stadion, Tom Haye bersumpah bahwa kenangan di sana akan selalu membekas di hatinya. Stadion itu dengan segala cerita indah dan haru yang pernah terjadi di sana akan selalu menjadi tempat yang istimewa baginya. Banyak kenangan indah yang akan selalu menghiasi pikiran saya. Keluarga saya juga akan selalu datang ke sini. Mereka menikmati setiap kunjungan mereka ke stadion ini, tutupnya suara terdengar penuh dengan haru. Dengan kepala tertunduk, Tom Haye dan SC Heerenveen menutup musim dengan penuh kepahitan. Namun di balik tragedi itu ada semangat baru yang lahir mengarahkan pandang ke masa depan yang penuh dengan harapan. Perjuangan tak kenal henti. Shin Tae-yong kumpulkan pasukan Garuda menuju duel sengit lawan Irak dan Filipina. Artikel penuh semangat perjuangan. Suasana semangat perjuangan menggema di kamp pelatihan Timnas Indonesia karena Shin Tae-yong, sang pelatih penuh dedikasi, bersiap untuk mengumpulkan pasukannya pada akhir Mei 2024. Para prajurit merah putih akan menjalani sesi pemusatan latihan sebagai persiapan matang menghadapi tantangan besar melawan Irak dan Filipina dalam laga kelima dan keenam grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tanggal-tanggal penting dalam kalender sepak bola Indonesia. Kamis 6 Juni dan Selasa 11 Juni akan menjadi momen epik di mana Timnas Indonesia akan bertempur di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Sumarji, sang manajer yang penuh semangat, menyatakan keyakinannya bahwa para pemain akan hadir tepat waktu untuk memenuhi panggilan ini, karena ini adalah agenda FIFA Matchday yang telah ditetapkan dengan rapi. Meski belum ada kepastian mengenai jumlah pemain yang akan dipanggil, namun diprediksikan sekitar 28 pemain akan diundang. Kemudian akan disaring menjadi 23 nama yang akan membela bendera Indonesia dengan gagah berani. Tak hanya itu, kehadiran beberapa pemain muda dari Timnas U23 juga diharapkan membawa semangat baru dan semangat juang yang tak kenal lelah. Sumarji juga berkomitmen untuk memberikan dukungan khusus kepada pemain-pemain muda yang dipanggil ke level senior, mengangkat semangat bertanding mereka pasca kekecewaan di Piala Asia U-Strip 23 2024. Dengan hati yang teguh dan semangat yang membara, Timnas Indonesia bertekad untuk menempuh perjalanan yang penuh dengan perjuangan demi meraih kemenangan. Dengan peringkat kedua di klasemen sementara grup F, Timnas Indonesia harus berjuang keras untuk meraih hasil gemilang. Mereka hanya terpaut 5 poin dari Irak yang telah mengunci tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun dengan satu kemenangan lagi, skuad Garuda siap melangkah maju dan menorehkan sejarah baru dalam perjalanan mereka. Ayo bersama-sama kita dukung perjuangan Timnas Indonesia dalam menghadapi rintangan demi rintangan menuju kejayaan. Misteri keheningan Elkan Bagot, klasiknya tanggapan elegan di tengah badai kontroversi. Simak terus ulasan berikut ini agar tidak salah paham. Artikel dengan sentuhan kesopanan yang membuat terkesan. Elkan Bagot dengan ketenangan yang khas tetap merendahkan diri di tengah riuh rendah hujatan netizen Indonesia, sementara kolom komentar di Instagramnya dibanjiri kritik pedas. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi target empuk setelah tidak memberikan respons atas panggilan Timnas U23 Indonesia untuk berkompetisi di playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea. Dengan hasil akhir yang mengecewakan yaitu kekalahan 0-1 dari Guinea, Timnas U23 Indonesia digusur dari Olimpiade 2024. Namun Elkan Bagot, walau tenggelam dalam arus kritik yang ganas, tetap tenang dan teguh tak terpengaruh oleh sorotan negatif yang melanda. Sebelumnya, PSSI telah menyatakan kebingungannya atas ketidaktertarikan Elkan Bagot dalam merespons panggilan Timnas U23 Indonesia. Sumarji, yang juga anggota Komite Eksekutif PSSI, menyatakan bahwa hingga kini belum ada tanggapan yang jelas dari klub Elkan, Ipswich Town.
Dalam kebimbangan itu, pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, juga tidak memberikan kepastian mengenai keberadaan Elkan Bagot. Informasi mengenai Elkan bisa diperoleh melalui media Indonesia atau dari tindakan Elkan sendiri, ujar Shin Tae-yong dengan nada bijaksana. Bagot menunjukkan kedewasaannya dalam menghadapi sorotan tajam yang mengarah ke arahnya. Sampai saat ini dia tetap memilih untuk bungkam dan tidak aktif di platform Instagram. Pada Januari 2024, Elkan mengungkapkan bahwa dia mencoba untuk menjalankan akun Instagramnya dengan sebaik mungkin tanpa terlalu terpaku pada komentar negatif atau hujatan netizen. Dengan sikap yang bijaksana, Elkan memutuskan untuk tidak membaca komentar-komentar negatif setelah pertandingan atau pada hari-hari berikutnya. Bagi dia, hal itu hanya akan mengganggu pikirannya sehingga dia memilih untuk mengabaikannya. Meskipun begitu, Elkan tetap menerima kritik dengan lapang dada, menganggapnya sebagai bagian dari pekerjaan seorang profesional di dunia sepak bola. Dengan demikian, Elkan Bagot tetap melangkah dengan kepala tegak dan hati yang tenang, menghadapi gelombang kritik yang datang silih berganti. Terungkap, strategi mengejutkan timnas Indonesia menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah akan uji coba melawan Portugal ataukah Belanda? Berikut ini ulasan yang penuh tantangan dan kejutan. Sebelum menghadapi ujian besar melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia siap memasuki babak uji coba yang menantang. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi bahwa skuad Garuda akan menjalani laga uji coba sebelum menggelar pertempuran sengit di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Persiapan matang menjadi kunci dalam menghadapi dua pertandingan krusial di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertemu Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024 di kandang sendiri. Dengan kedua pertandingan digelar di SUGBK Jakarta, skuad Garuda memiliki keunggulan tambahan untuk memperkuat mental dan keyakinan tim. Sumarji mengungkapkan bahwa pemusatan latihan akan dimulai pada akhir Mei, tepatnya pada tanggal 27 Mei 2024. PSSI juga sedang merencanakan pertandingan uji coba pada tanggal 2 Juni untuk menambah keluasan dan kekompakan timnas Indonesia sebelum menghadapi tantangan berat. Meskipun lawan uji coba belum diumumkan, Sumarji menegaskan bahwa PSSI sedang dalam pencarian untuk menentukan negara mana yang akan diundang ke Indonesia. Rumor yang beredar mengindikasikan kemungkinan Malaysia sebagai lawan potensial mempertimbangkan kedekatan geografis yang memudahkan perjalanan. Pertandingan kontra Irak dan Filipina bukanlah laga biasa bagi timnas Indonesia. Ini adalah kesempatan emas untuk menentukan nasib dan melangkah ke putaran berikutnya. Dengan hanya memerlukan satu kemenangan, skuad Garuda berpotensi besar untuk memastikan diri lolos ke putaran selanjutnya serta otomatis mendapatkan tiket ke Piala Asia 2027. Dengan posisi di peringkat kedua grup F dengan 7 poin, timnas Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mengamankan posisi tersebut. Meskipun persaingan sengit dengan Vietnam dan Irak, timnas Indonesia siap menghadapi semua tantangan demi mewujudkan impian besar mereka dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Wow! Pengusaha Indonesia bawa Como 1907 promosi ke Serie A 2024 hingga 2025, media Italia bangga. Artikel hebat tentang kekayaan pengusaha Indonesia yang membawa Como 1907 ke puncak Serie A. Media Italia gempar menyambut sukses gemilang Como 1907 yang naik kasta ke Serie A musim 2024 hingga 2025. Mereka tak hanya memuji prestasi klub, tetapi juga mengangkat kekayaan dan kontribusi luar biasa dari pengusaha Indonesia, Hartono Bersaudara, yang menjadi motor di balik kesuksesan Como. Como 1907 sebelumnya hanya berkompetisi di Serie D, kini telah menjelma menjadi kebanggaan dengan promosi megahnya ke Liga Italia 2024 hingga 2025. Di bawah kepemimpinan Jarum Group yang didukung oleh pengusaha Indonesia, Como meraih prestasi gemilang,
finish di posisi kedua dengan koleksi 73 poin. Como telah berhasil mencapai promosi ke Serie A. Mereka kembali ke kasta tertinggi dan akan memperkaya Serie A untuk pertama kalinya sejak musim 2002 hingga 2003. Demikian cerdasnya tweet dari IFTV di Twitter. Lebih menarik lagi, Como memiliki proyek yang sangat ambisius dengan kepemilikan dari salah satu grup pemilik terkaya di dunia sepak bola Italia, Jarum Group dari Indonesia, bersama dengan Thierry Henry dan Cesc Fabregas sebagai pemegang saham. Media Italia juga tak luput membahas kembalinya Patrick Cutrone, mantan pemain AC Milan, yang kini kembali meramaikan Serie A bersama klub asalnya Como 1907. Ini akan menjadi momen yang tak terlupakan saat Cutrone kembali ke Serie A dengan membela klub asalnya, tutup kicauan dari media tersebut. Ini adalah bukti gemilang betapa bangganya Indonesia melalui kontribusi besar dari pengusaha Hartono bersaudara dalam membawa Como 1907 meraih prestasi luar biasa. Rio Fahmi, bek andalan Persija, siap gempur lawan. Bersiap berlaga di Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Ulasan seru, Rio Fahmi bersiap melesat ke Timnas Indonesia dengan optimisme yang menggebu. Setelah menantikan kesempatan yang pantang ditentukan, Rio Fahmi, bek sayap terkemuka dari Persija Jakarta, kini mengarahkan pandangannya ke panggung internasional dengan berambisi masuk ke dalam Timnas Indonesia. Dekatnya 2 pertandingan sisa di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadikan momentum penuh harapan oleh Rio. Timnas Indonesia akan menantang Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Rio bersiap memperlihatkan kemampuannya. Meskipun gagal mendapatkan kesempatan tampil sebelumnya, Rio Fahmi tak kehilangan semangat. Dia bersikeras bahwa semua pemain memiliki impian untuk berada di timnas senior dan dia berkomitmen untuk meraih tempatnya. Meskipun mengecewakan bagi Rio dan timnas U23 Indonesia untuk tidak lolos ke Olimpiade 2024, Rio tetap optimis dan penuh keyakinan. Dia percaya bahwa masa depan masih cerah dan bahwa kegagalan ini bukanlah akhir dari segalanya. Prestasi luar biasa Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 memberikan semangat baru bagi Rio dan rekan-rekannya. Meskipun hasilnya mungkin di luar dugaan, Rio bersyukur dan bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan yang mengesankan ini. Dengan semangat yang berkobar-kobar, Rio Fahmi siap menghadapi tantangan selanjutnya dengan percaya diri yang membara. Dan dia yakin bahwa bersama Timnas Indonesia, mereka akan mencapai prestasi luar biasa di panggung internasional. Kejutan hebat, Calvin Verdonk dan Jens Raven siap bersumpah jadi WNI. Timnas Indonesia menguat untuk lawan Irak dan Filipina. Artikel seru tentang kesiapan Timnas Indonesia menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar bahagia datang dari Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa persiapan Timnas semakin kuat dengan proses naturalisasi 3 pemain keturunan yang sedang berlangsung dengan cepat. Saat ini, Maarten Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani sumpah. Kiper andalan FC Dallas itu siap memperkuat skuad merah putih setelah menyelesaikan proses administrasi yang dibutuhkan. Tak hanya itu, Calvin Verdonk dan Jens Raven pun tak mau ketinggalan. Kedua pemain tersebut sudah berada di Indonesia untuk memulai proses naturalisasi mereka. Dengan semangat tinggi, mereka akan menjalani sumpah menjadi WNI agar bisa bergabung dengan Timnas Indonesia secepatnya. Ketua PSSI Erick Thohir berharap agar proses naturalisasi kedua pemain ini bisa selesai dalam waktu dekat. Dengan begitu mereka dapat segera mendaftar untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam laga krusial melawan Irak dan Filipina pada Juni mendatang. Calvin Verdonk yang memiliki darah Indonesia dari ayahnya dan Jens Raven yang keturunan dari sang nenek akan menjadi tambahan besar bagi skuad Garuda. Dengan semangat juang yang tinggi, Erick Thohir yakin kedua pemain ini akan segera siap untuk mengukir sejarah bersama Timnas Indonesia.
Wow! Shin Tae-yong percaya diri bisa bikin sejarah, tetap semangat ke kualifikasi Piala Dunia dan Piala AFF tahun edisi 2024. Artikel seru. Shin Tae-yong bersemangat setelah raih sukses di awal semester 2024. Pelatih hebat Shin Tae-yong kembali mencatatkan prestasi gemilang setelah memimpin timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia. Dalam 6 bulan terakhir, Shin telah mengukir sejarah yang membanggakan dalam 2 turnamen level Asia. Pertama-tama, Shin membawa kebanggaan bagi Indonesia dengan mengantarnya lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar. Setelah 3 periode absen, Garuda akhirnya kembali bersaing di turnamen tingkat Asia ini. Meskipun hanya mencatat 1 kemenangan, prestasi ini merupakan awal yang mengesankan. Tak hanya itu, prestasi Shin berlanjut di Piala Asia U23, di mana ia berhasil membawa Indonesia mencapai semifinal. Dengan kemenangan gemilang atas Australia dan Korea Selatan, Shin hampir membawa Indonesia ke Olimpiade, hanya kalah tipis 0-1 dari Guinea di babak playoff. Kini Shin memiliki 2 target baru yang menggebu-gebu dalam semester kedua 2024. Pertama, memimpin Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina. 1 kemenangan lagi akan membawa mereka ke putaran ketiga. Tak hanya itu, Shin juga menargetkan kemenangan di Piala AFF tahun 2024. Dengan semangat tinggi, Shin menyatakan bahwa timnya memiliki potensi besar untuk meraih gelar juara. Dengan rencana turnamen pada November hingga Desember 2024, Shin siap memimpin Indonesia menuju puncak kesuksesan. Dengan prestasi luar biasa dan semangat tak kenal lelah, Shin Tae-yong siap menghadapi tantangan selanjutnya dan membawa Indonesia meraih kemenangan besar di panggung internasional. Rungkat di Piala Asia Wanita U17, Satoru Mochizuki akui timnas Indonesia masih kalah level. Pelatih timnas wanita U17 Indonesia, Satoru Mochizuki, menilai timnya masih kalah level dari negara lain di Piala Asia Wanita U17. Sebagai informasi, timnas wanita U17 Indonesia tergabung dalam grup A pada ajang ini. Lawan yang dihadapi yakni ada Filipina, Korea Utara, dan Korea Selatan. Timnas wanita U17 Indonesia lalu harus menelan kekalahan besar dari 3 laga tersebut. Rinciannya yaitu kalah 1-6 dari Filipina. Kemudian dipermalukan Korea Selatan dengan skor 0-12 pada laga kedua. Terakhir, timnas wanita U17 Indonesia tumbang 0-9 ketika berjumpa Korea Utara. Hasil ini membuat timnas wanita U17 Indonesia gagal lolos ke semifinal dan harus menempati dasar klasemen grup A. Menanggapi apa yang terjadi, Satoru Mochizuki menyadari bahwa timnya memang masih kalah level dari negara lain. Dari 3 laga yang dilakukan, sangat terlihat dan terasa sekali perbedaan level kita dengan negara lain. Kekurangan masih ada di bagian sepak bola dasar, seperti passing, kontrol bola, shooting. Saya rasa perlu diasah dan dilatih kembali, kata Satoru Mochizuki dilansir Bola Sport.com dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Satoru Mochizuki menjelaskan bahwa ia telah mempelajari kekuatan negara-negara lain yang tampil di Piala Asia Wanita U17. Informasi tersebut rencananya bakal digunakan untuk meningkatkan kualitas timnas wanita U17 Indonesia. Saya juga melihat pertandingan di grup lain seperti Australia, Cina, lalu ada Jepang juga. Jadi saya bisa mengetahui seberapa jauh perbandingan level kita dengan mereka. Dengan begitu, harapannya saya bisa mendapatkan gambaran peta kekuatan negara lain. Saat ini, kita bagaimana agar kedepannya bisa lebih baik, tuturnya. Tak sampai di situ, Satoru Mochizuki juga berencana menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Hal itu bertujuan untuk mempermudah mendapatkan pemain yang diinginkan. Saya juga baru datang ke Indonesia, saya belum tahu lebih detailnya seperti apa. Saya ingin informasi yang lebih banyak lagi dan bisa saya pelajari. Untuk itu saya memperbanyak komunikasi dengan para staf, ofisial, dan PSSI. Rencana kami nanti akan mengadakan scouting pemain. Perlu juga menyebarluaskan mengenai sepak bola wanita
agar semua pihak mengetahuinya, ucap Satoru Mochizuki.